susastra kawan Paimo. Kawan-kawan yang terhormat, setiap kali berbincang tentang sastra, selalu saja terdengar pertanyaan yang seperti tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Bagaimanakah kiranya sastra bisa disebut sastra? Barangkali ini memang terdengar seperti obsesi. Para penulis ingin menulis sastra yang benar-benar sastra, sementara para pembaca juga ingin membaca sastra yang benar-benar sastra. Hidup barangkali memang dianggap terlalu singkat jika dihabiskan hanya untuk mencari jawab dari pertanyaan itu. Bahkan tidak usah seumur hidup, cukup 7-8 semester saja juga terlalu lama. Dalam obsesinya, mereka yang datang ke kuil-kuil sastra menghendaki jawaban yang cesplong seperti pil. Sekali telan, kepusingan sahastra langsung hilang. Seolah-olah seperti obsesi, tetapi tidak diiringi konsekuensi perjuangan untuk mengerti sampai mati. Tentu, karena memang tidak perlu. Kawan-kawan yang serba arif serta serba budiman, jika pertanyaan semacam itu diajukan kepada saya, biasanya yang bercatatannya kemungkinan besar kecewa karena tidak mendapat jawaban apa-apa. Saya tidak jarang juga menjawab bahwa sastra itu sebetulnya tidak ada. Loh, kok bisa? Begitu biasanya reaksinya. Ya bisa saja, jawab saya. Lah itu, yang selama ini disebut sastra itu apa dong? Loh, kalau sudah disebut sastra, apakah itu berarti memang sastra? Begitu sastra, dan tiada lain selain sahastra. Dan bukannya kibul doang. Gantian saya yang bertanya. Sampai di sana, di sini, biasanya muncul kembali pertanyaan semula dengan nada yang lebih putus asa. Jadi sastra itu sebetulnya apa dong? Jawaban saya sebetulnya masih sama, tetapi sekarang agak lebih panjang kibulnya. Dari tadi juga sudah kubilang, sastra itu sebetulnya tidak ada, tetapi diada-adakan demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Loh, kok seperti politik? Memang seperti politik, tetapi lebih tepat lagi seperti kebudayaan. Aduh, pusing dari kepala gue. Kenapa mesti pusing? Tapi kalau memang pusing, itu pasti gara-gara penamaan sastra yang tidak cukup satu kata, melainkan sastra dalam bangunan pengertian tertentu yang merupakan bentuk penghadiran kembali politik identitas kelompok tertentu, sebagaimana layaknya yang disebut kebudayaan. Artinya sastra itu hanya seperti sebuah nama. Yes, hewes-hewes. Tetapi namanya tidak hanya satu, melainkan tergantung dari kepentingan sang pemberi nama itu. Kaum priayi menamakan sastranya ya kasusastraan priayi, dengan bangunan pengertian yang serba sesuai belaka dengan politik identitas kaum priayi. Kaum batur menamakan sastranya ya sastraan batur, dengan bangunan pengertian yang serba sesuai belaka dengan politik identitas kaum batur. Nah, bangunan pengertian-pengertian ini kadang-kadang kibulnya begitu meyakinkan, sehingga ketika dikumpul-kumpulkan dan diecerkan kembali oleh mereka yang dipercaya, ada yang percaya menguasai kibul-kibul itu dengan nama ilmu-ilmu pengetahuan susastra, bahkan direstui pemerintah untuk mendirikan fakultas, menerima pendaftaran yang pakai bayaran, mengajari orang, memberi ujian, lantas yang lulus diberi gelar sarjono.
Sarjono. Iya, Sarjono. Bukan Paimo. Bukan. Kawan-kawan yang semoga saja tidak sedang menderita. Begitulah kira-kira serba-serbinya, sehingga bukan saja terdapat sastra Priayi dan sastra Batu, tetapi juga sastra Sok Alim dan sastra Mehong. Pertanyaan sejenis lagi-lagi kembali. Jadi sastra yang benar-benar sastra itu nyampe gimana? Ya semuanya itu sastra lah, ya. Semuanya atau tidak ada sama sekali. Tanpa beban makna sastra, semua hanyalah teks. Jadi ada dong sastra itu, mau ada atau tidak ya suka-suka aja. Tetapi jelas perebutan atas legitimasi sastra itulah, yakni kuasa atas penamaan sastra dengan segala penjelasan dalam semangat mencanggihkannya telah menambah keruwetan yang masih bisa diperdebatkan perlu dan tidaknya. Kawan-kawan yang saya cintai, sejarah wacana sastra sampai hari ini ternyata adalah salah cetak kebudayaan yang meskipun terus-menerus dikoreksi tak mungkin lagi diganti maupun ditarik kembali, sama dan sebangun dengan keterlanjuran dunia ini. Nama, istilah atau sebutan sastra dengan segala perangkat ideologis yang mengukuhkannya telah menyumbang kepusingan manusia yang tidak berdosa. Sayang sekali, nama susastra, demikian konon istilah yang betul, tampaknya sudah tidak mungkin diganti. Sebab kalau bisa, saya usul namanya diganti Paimo saja. Terima kasih.